Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Alfafiani SPD. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kali ini saya akan membahas mengenai materi modul 1.4 koneksi antar materi. Perkenalkan fasilitator saya, Bapak Pandaya SPD. Pengajar praktek saya, Ibu Asafia Nurusyaada. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru, harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas. Budaya positif tersebut dapat dilaksanakan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, dan kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang dimulai dari dalam diri sendiri sehingga akan menumbuhkan rasa kesadaran diri dan mengajarkan tanggung jawab pada diri anak. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengkontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat siswa menyadari perilaku mereka berdasarkan motivasi bukan akibat paksaan, hukuman, atau pujian. Motivasi perilaku manusia. Ada beberapa motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia yang berikutnya yaitu motivasi internal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir memotivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebebasan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kekuasaan. Yang kelima, bertahan hidup. Posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi kontrol guru ada sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai teman. Yang ketiga, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru yang baik yaitu posisi sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu kepada restitusi, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta keberhasilan setelah kegagalan yang dilakukan. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa kata-kata positif yang mudah diingat dan dipahami serta diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai posisi manajer, di mana dalam memecahkan masalah menggunakan segitiga restitusi yang memiliki 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan kelas. Budaya positif. Jika dihubungkan dari materi sebelumnya, yaitu filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak, maka dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka dengan mudah akan mencapai tujuan utama yaitu pendidikan sesuai dengan filosofi KHD, yaitu berpihak pada anak. Karena guru di sini adalah sebagai penuntun, bukan penuntut.
sampai anak mencapai kemerdekaan lahir dan batinnya. Selanjutnya, budaya positif dapat terwujud jika guru penggerak memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif yang selanjutnya yaitu juga bisa terwujud jika adanya kolaborasi antara warga sekolah dengan bersama-sama membuat kesepakatan sekolah secara bersama. Yang terakhir yaitu salah satu perubahan yang diinginkan pada visi guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang mandiri, kreatif, dan inovatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Maka terciptalah prakarsa perubahan sesuai dengan tahapan Bakja, yaitu meningkatkan motivasi siswa dalam berliterasi. Refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif berhubungan dengan disiplin positif, teori kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Yang semua konsep-konsep inti tersebut harus benar-benar dipahami dan diresapi dari dalam diri, diwujudkan ke dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan kerja lainnya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah atau budaya positif di kelas setelah mempelajari modul ini? Yaitu, saya merubah pola pikir saya menggunakan posisi kontrol yang baik untuk guru, yaitu posisi manajer, yang mana sebelumnya saya melakukan posisi sebagai penghukum dan pemantau, serta saya belajar memecahkan masalah murid saya dengan tahapan segitiga restitusi. Pengalaman apa yang saya alami terkait penerapan budaya positif di sekolah dan budaya positif di kelas? Pengalaman saya dalam penerapan budaya positif di sekolah adalah pengalaman penerapan segitiga restitusi di sekolah, yaitu ketika saya menyelesaikan kasus murid yang bertengkar lantaran sering diejek dalam pengerjaan tugas-tugas belajar oleh temannya. Saat itu saya menggunakan tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana perasaan Anda setelah mengalami hal tersebut? Perasaan saya, tentunya saya semakin termotivasi dan bersemangat dalam menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif baik di sekolah atau di kelas. Hal yang sudah baik menurut saya, sudah mulai adanya perubahan dari dalam diri murid mengenai budaya positif yang diterapkan di sekolah. Sedangkan yang harus dibenahi adalah posisi kontrol guru dalam memecahkan masalah murid menjadi posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol apa yang sering saya lakukan sebagai guru dalam memecahkan masalah murid? Sebelum mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif dan posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi, saya selama ini mengambil posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau, di mana ketidaktahuan saya membuat saya menghukum murid dan memberikan konsekuensi atas permasalahannya, sehingga membuat murid yang gagal semakin merasa gagal. Dan setelah saya mempelajari modul 1.4, saya baru tahu kalau dalam memecahkan masalah murid ada yang namanya posisi kontrol. Dan posisi kontrol yang terbaik untuk guru adalah posisi manajer. Saya pun sudah mulai menerapkan posisi manajer dalam pemecahan masalah murid, yang membuat perasaan saya menjadi lebih baik, di mana murid yang gagal menjadi murid yang berhasil, serta menyadari dan mencari solusi dari kesalahan yang dilakukan. Sebelum mempelajari modul ini mengenai segitiga restitusi, pernahkah Anda menggunakan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah murid? Jika pernah, tahapan mana yang sering Anda lakukan? Sebelum mempelajari modul 1.4 mengenai segitiga restitusi, tahapan yang sering saya lakukan adalah memvalidasi tindakan salah, di mana sebelumnya saya hanya menanyakan kesalahan anak. Dan terkadang
tanpa sadar sudah melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Dalam penerapan budaya positif di sekolah, hal penting apa yang Anda pelajari dalam pembelajaran disiplin positif dan budaya positif di sekolah maupun di kelas? Hal penting lainnya yang dipelajari yaitu adanya kolaborasi antara guru dan orang tua sehingga memperlancar dan mempermudah penerapan budaya dan disiplin positif yang bisa dimulai dari rumah, sehingga perubahan dan pemahaman yang ada benar-benar muncul dari dalam diri murid itu sendiri, karena adanya pemahaman yang dimulai dari rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.